Pemirsa, pemerintah memastikan upaya pemulihan ekonomi juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor industri. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemulihan di sektor usaha turut mengurangi angka pengangguran. Pemulihan ekonomi terus memberi kontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pengendalian COVID-19 pada kuartal ketiga telah mendorong perbaikan ekonomi melalui pulihnya sektor usaha terutama industri padat karya. Di sisi lain, peningkatan pemulihan ekonomi juga membuat sektor usaha meningkat serta mendorong geliat industri untuk membuka lapangan kerja. Selain itu, pemulihan ekonomi turut mendorong mobilitas sehingga sektor informal juga turut bergerak di tengah proses pemulihan saat ini. Sehingga tentu kalau kita lihat di kuartal keempat, harapannya dengan adanya PMI yang ekspansif, maka kepercayaan konsumen juga kelihatan sudah naik di 95,3, dan kita juga melihat bahwa sudah terjadi rehire, di mana tingkat pengangguran turun dari 9,7 menjadi 9,1 di tahun 2021 ini. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran Agustus tahun ini lebih rendah dari Agustus tahun 2020 lalu. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2021 mencapai 6,49% atau 9,1 juta orang, atau turun dari Agustus 2020 yang mencapai 7,07% atau 9,77 juta orang. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Sementara itu, masih tingginya angka pengangguran di masa pandemi ini menjadi sorotan kinerja perekonomian, di mana angka pengangguran yang tergolong masih tinggi dipastikan dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas pada saat pandemi gelombang kedua lalu. Pengamat ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal menegaskan sektor yang paling terdampak adalah sektor informal yang menggantungkan pada mobilitas masyarakat. Berdasarkan data BPS hingga Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka tercatat turun jika dibandingkan tahun lalu. Namun, Direktur Eksekutif KOR Indonesia ini menerangkan situasi pengetatan mobilitas telah berpengaruh pada naiknya jumlah pengangguran meski tidak seburuk tahun lalu. Namun pemerintah harus mewaspadai situasi tenaga kerja informal dengan memastikan pertumbuhan ekonomi mampu mendorong konsumsi. Mobilitas kemudian mengalami penurunan secara sangat signifikan, dan ini tentunya mempengaruhi orang-orang yang bekerja baik pada sektor formal dan terutama pada sektor informal. Jadi kembali lagi ketika aktivitas mobilitas itu mengalami penyusutan yang sangat drastis, maka banyak yang kehilangan pekerjaannya atau paling tidak mengalami penurunan pendapatannya, terutama sektor informal ini karena mereka sangat bergantung sekali pada mobilitas orang, ya, termasuk orang-orang yang bekerja pada sektor formal. Di sektor formal tidak terlalu tajam karena sebagian